Halo rekan baca semuanya, apa kabar? Tentu saja dalam keadaan baik, bukan? Kita sudah bersama-sama mendapatkan 7 rahasia bagaimana hidup bahagia. Dan kita akan bersama-sama juga kali ini tetap membaca sebuah buku dari Glenn Van Eekeren, 12 rahasia kecil menuju hidup bahagia. Dan rahasia yang selanjutnya untuk menuju hidup bahagia yaitu tentang ampun dan maaf. Kita akan bersama membaca sebuah kisah yang berjudul Menempatkan Orang dalam Perspektif yang Tepat. Josh Lippman menuliskan seperti ini. Kebahagiaan utama dalam hidup adalah merasa diterima, merasa disetujui, merasa dihargai, dan persahabatan dengan teman-teman sesama manusia. Banyak orang tidak mengerti bahwa kebutuhan akan persahabatan sungguh sama mendalamnya dengan kebutuhan akan makanan. Maka mereka menjalani hidup dengan menerima berbagai pengganti atas hubungan-hubungan yang tulus, hangat, dan bersahaja. Barbara Bush bukan pilihan pertama bagi Wellesley College untuk dijadikan pembicara pertama dalam acara wisuda tahun 1990 mereka. Sebagian calon wisudawati meragukan kepantasannya sebagai teladan dalam hal mengatasi masalah-masalah kaum wanita masa kini. Memberikan kehormatan kepada Barbara Bush untuk menyampaikan sambutan pembuka protes mereka sama dengan memberi kehormatan kepada seorang wanita yang mendapatkan pengakuan karena prestasi suaminya. Dan ini berlawanan dengan yang diajarkan kepada kami selama 4 tahun ini. Sang ibu negara mengatasi tuduhan itu dengan ketenangan bergaya klasiknya dan tidak membiarkan para pemrotes itu mempengaruhi atau mengintimidasinya. Mrs. Bush berbicara dari dalam hatinya tentang kepuasan yang telah dialaminya dari nilai-nilai tradisional. Ia menawarkan saran berikut dalam sambutannya. Junjung tinggi hubungan kalian dengan sesama, hubungan kalian dengan teman-teman dan keluarga. Selama beberapa tahun ini, kepada kalian telah ditekankan betapa penting dedikasi dan kerja keras bagi karir kalian. Itu betul. Tetapi yang sama pentingnya dengan kewajiban kalian sebagai dokter, ahli hukum, atau pemimpin bisnis kelak, kalian tetap manusia dan hubungan yang manusiawi dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, dengan teman-teman, merupakan investasi paling penting dalam hidup kalian. Pada akhir hidup kalian tidak akan pernah menyesal karena telah lulus salah satu ujian, karena tidak memenangkan suatu kasus, atau tidak berhasil menuntaskan sebuah transaksi. Akan tetapi kalian akan menyesal karena tidak meluangkan waktu bersama suami, teman, anak, atau orang tua. Ibu negara menyampaikan sesuatu yang berasal dan ditujukan kepada hati orang yang masih hidup. Setiap kerja keras kita, baik pribadi maupun profesi, akan terasa lebih manis, lebih nikmat, dan lebih memuaskan bila dapat dipikul atau dibagikan bersama orang lain. Seperti yang ditulis oleh Antoine de Saint-Exupéry, tidak ada kebahagiaan selain dalam hubungan antar manusia. Terlalu sering yang paling penting dalam hidup kita justru memperoleh porsi perhatian paling sedikit. Perjuangan mengumpulkan rupiah, usaha meraih kepuasan diri sendiri, upaya mendapatkan promosi, atau usaha menuntaskan sebuah kontrak bisnis, semua menjadi hampa bila tanpa elemen yang manusiawi. Kita terlalu mudah mengabaikan bahwa hubungan kita dengan sesama malah yang bisa membesarkan hati kita dan mengenyangkan jiwa kita. Harold Kushner ketika menulis When All You've Ever Wanted Isn't Enough berkata, hidup tanpa orang lain, tanpa orang yang sama hari demi hari, orang-orang yang menjadi milik kita, orang-orang yang hadir bagi kita, orang-orang yang membutuhkan kita, dan sebaliknya juga kita butuhkan, mungkin memuaskan dalam tolak ukur orang lain. Tetapi dari segi kemanusiaan, itu sama sekali bukan hidup. Hidup tanpa hubungan manusiawi membatasi nilai apapun yang kita kerjakan. Tidak peduli tekanan yang kita rasakan untuk meraih sukses dalam bidang yang menurut kita paling cocok,
Jangan melakukan kesalahan dengan hanya mementingkan kegiatan-kegiatan dan saran-sasaran yang mempertebal kocek Anda. Luangkan waktu untuk berhubungan dengan mereka yang menambah makna dalam hidup Anda. Dan apabila ikatan itu rusak karena perbedaan pendapat atau kesalahpahaman, pertalian lagi ikatan itu dengan semangat memaafkan. Kisah ini ditutup dengan tulisan Barbara Walters, "Hanya Anda yang tahu berapa banyak yang dapat Anda berikan kepada setiap aspek dalam hidup Anda. Cobalah memutuskan mana yang paling penting. Dan bila Anda telah melakukannya, berarti hanya sesekali Anda akan merasakan kebencian atau penyesalan pada apapun yang dituntut oleh sebuah perkawinan, oleh karir, oleh anak, dan oleh lingkungan tempat tinggal." Satu hal yang sangat berat mungkin buat kita semua mengatakan ampun dan maaf. Tapi untuk menuju bahagia, ini yang harus kita lakukan. Kisah Barbara Bush tadi menginspirasi kita bahwa mungkin orang-orang di sekitar kita tidak memandang kita. Apapun yang kita kerjakan bahkan mungkin tidak kita dianggap. Tapi kita bisa memberikan maaf, kita bisa mengampuni mereka, dan kita bisa menunjukkan bahwa hubungan manusiawi melebihi dari semua hal-hal yang lainnya. Terima kasih sudah membaca dengan saya. Sampai bertemu di pembacaan berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, share kisah ini, like dan komen. Terima kasih. Sampai bertemu di rahasia yang selanjutnya. Tetap menuju hidup bahagia.